Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Video kali ini membahas tentang keutamaan Al-Khalifah Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Beliau adalah salah seorang tabi'in. Ya, beliau salah seorang tabi'in, putra dari Khalifah Muawiyah. Ya, Muawiyah adalah khalifah salah satu termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya. Beliau berhak untuk didoakan kebaikan di setiap mimbar khutbah Jumat yang kebanyakan dilupakan oleh para kiai, habaib, ustadz, dan masyayikh. Semoga mereka diberi hidayah. Amin. Lalu Abu Sufyan ya adalah kakek dari Yazid bin Muawiyah, juga punya keutamaan yang sangat besar. Berkat beliau, Islam bisa masuk ke wilayah Syam dan juga ke wilayah negeri-negeri Rum, ya, bangsa Romawi. Diriwayatkan, ini hadis sahih ya, sahih dalam kitab karya Imam Bukhari rahimahullah, bahwa dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Awalu jaishin yaghzu Qustantiniyah maghfurun lahu." Pasukan yang pertama kali memerangi atau menyerang kota Konstantin diampuni dosanya. Dan pasukan yang pertama kali itu adalah pasukan yang di bawah Amir, yaitu Panglima Yazid bin Muawiyah rahimahullah, dan bersamanya adalah salah seorang sahabat dari Al-Ansor yang rumahnya sempat dibuat tempat tinggal oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beberapa para sahabat juga ikut dalam peperangan ini. Ini adalah kitab Mi'a Ulama Ummal Islam, ya, karya Jihad At-Turbani. Ya. Di sini disebutkan, ini riwayat dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya. Waqad hadartu Yazid bin Muawiyah wa aqamtu indahu fara'aitahu mudhiban 'ala as-salah mutaharriyan lil khair yas'alu 'anil fiqh mulaziman lis sunnah. Waktu itu Muhammad bin Ali ke Syam karena beliau diberi apa yang dinamakan dengan humus. Maka dia melihat bahwa Yazid itu selalu sholat tepat waktu, selalu berbuat kebaikan. Beliau selalu bertanya tentang ilmu fiqih dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya'ba di abi anta wa ummi, ini perkataan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ya. Bi abi anta wa ummi ya Yazid wallah la ajma'a abawai li ahadin ba'dak. Kemudian perkataan Abdullah bin Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, ba'dama ra'aitu min Yazid alimtu annahu idza dhahaba banu Umayyah dhahaba ulama an-nas. Maksudnya ketika Bani Umayyah itu tidak ada, maka para ulama, orang-orang yang paling alim, akan pergi dari dunia ini, ya. Itu salah satu keutamaan Yazid. Amma ulama ahlus sunnah, adapun ulama ahlus sunnah, hadanallahu wa hadahum mimma yata'anun bittabi'il islami al-azim wal qa'id al-batal Yazid bin Muawiyah fa'uhdi ilaihim ba'd aqwal ulama as-salaf fi Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Adapun ulama ahlus sunnah, semoga mereka Allah beri hidayah bagi mereka, mimman yata'anun, sebagian dari mereka yang menghina at-tabi'i, ya, at-tabi'i itu ya Yazid ini, ya.
atas dasar riwayat-riwayat Abi Mukhnaf dan tokoh-tokoh Syiah yang pendusta itu ya, pembohong itu, maka saya akan menampilkan perkataan ulama salaf ya. Kalau mereka menamai diri mereka salafi atau apa, tetapi cara bermanhajnya itu salah ya, tidak pantas disebut salafi. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhud, wa adkhala an khutbah Yazid bin Muawiyah qauli idza marada ahadukum maradan fa ashqa thumma tamathal falyanzur ila afdalil amal indahu falyalzamhu walyanzur ila aswa'i amal indahu falyada'ahu. Berkata bahwa Yazid bin Muawiyah pernah berkhutbah, jika kalian sakit atau diberi penyakit, maka kamu cobalah untuk beramal dengan amalan baik yang memiliki keutamaan pahala besar dan kamu lakukan selalu saat kamu sakit. Kemudian lihatlah amalanmu yang paling buruk, maka lepaskan, buang amalan yang buruk itu atau tinggalkan. Kemudian berkata Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berkata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini salah seorang sejarawan ya, di halaman kitab Muqaddimah ya, halaman 211 dan 210 dan 211 ya, beliau memuji Yazid bin Muawiyah. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Qaidus Syarid fi Akhbar Yazid halaman 57 sampai 59 ya. Imam Al-Ghazali ini terkenal ya. Waqad sahhal Islam Yazid an Muawiyah wa ma sahha qatlahu al-Husain ya. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa beliau membunuh Husain, wala amara bihi wala radhiya bihi, dan beliau tidak rela itu terjadi dan tidak ridho. Wala kana hadiran hina qutil, beliau tidak ada di situ ketika beliau dibunuh, maksudnya Husain. Wala yasihhu dzalika minhu wala yajuzu ay yudhanna dzalika bihi fa inna isa'atu dzan bil muslimi haram, dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Yazid karena Yazid di Syam waktu itu dan beliau tidak hadir saat terbunuhnya Husain. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 226. Waqad awrada Ibnu Asakir ahadits fi dzam Yazid bin Muawiyah. Jadi beliau rahimahullah mengkritik Ibnu Asakir yang meriwayatkan banyak hadis-hadis membenci Yazid bin Muawiyah. Kullaha maudhu'ah, semua itu palsu dan tidak ada yang sahih satupun. Wa ajwadu ma warada ma dzakarnahu ala dha'fi asanidihi wa inqita' ba'dhihi wallahu a'lam. Dan yang paling ajwad, yang paling hadis yang lumayan itu masih dalam tingkatan dhaif ya, secara sanad dan matannya ya. Kemudian wal'an ba'da ma dzakarna kull hadhihi al-ahadits an at-tabi'il 'azim yatasa'al al-mar' limadha hadha al-hujum al-'anif 'ala Yazid. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa kok Yazid ini dibenci ya, dimusuhi, bahkan tidak ada yang berani mendoakan kebaikan atau ampunan untuk beliau di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Ada apa? Pasti ada pergerakan politik tertentu yang mengontrol maksudnya supaya tidak ada yang berani mendoakan kebaikan untuk beliau. Falaqad istamarra Yazid ala siyasa abihi fil jihad walladhi la ya'rifu mu'adham anna Yazid hadha alladhi tahaddatha anhu walladhi fataha Tibet عند جبال الهيمالايا وفتح بلاد تركستان والذي سيخرج منها بعد بضع مئات من السنين رجال أشداء يسمون بالعثمانيين كما سنرى لاحقا في هذا الكتاب. فتكون بذلك كل فتوحات الأتراك الأبطال في ميزان حسنات يزيد فرحمك الله يا يزيد وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.
Salah satu penyebab kebencian ini karena Yazid bin Muawiyah itu berhasil membuka negeri Tibet, ya. Tibet itu di Himalaya sana, ya. Sebelumnya Cina, sekarang dikuasai oleh RRC. Kemudian juga membuka negara Turkistan, ya, Asia Tengah, ya, Turkistan, ya. Sekarang suku Uighur itu yang Islam, ya, karena Bani Umayyah berhasil masuk ke sana, ya. Lalu sekarang Turkistan di bawah kontrol RRC juga, ya. Kemudian muncul dari situ juga Daulah Utsmaniyah, Daulah Seljuk, ya, karena Bani Umayyah berhasil mendakwahkan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Inilah mengapa sejarah kita ini dirusak oleh kelompok-kelompok Syiah dan oleh kelompok Ahlus Sunnah sendiri yang bodoh, yang nggak paham sejarah, lalu dengan lantang menuduh dengan tuduhan yang tidak punya dasar atau dasarnya lemah.